Sarjana Universitas Negeri Surabaya, serta Bapak-Bapak Wakil Direktur, Bapak-Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu Dosen, Bapak Ibu Panitia, serta peserta webinar yang sangat saya banggakan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan pada saya untuk berdiskusi, berdialog yang terkait dengan penelitian pendidikan. Mohon maaf saya menggunakan PowerPoint, Pak Moderator. Siap, Prof. Langsung Profesor operasikan sendiri, Ya. nggih. Ya, nggih. Nah, dalam materi yang saya sampaikan ini, saya beri topik paradigma baru dalam penelitian pendidikan. Tadi yang sesi pertama telah disampaikan oleh Prof. Cokte, salah satunya adalah adanya kebaruan dan adanya aspek metodologi yang benar dalam penulisan jurnal internasional bereputasi. Nah, ini buku metode penelitiannya lengkap karena 930 halaman. Masya Allah. Ya, nah, di mana letak paradigma barunya dalam penelitian pendidikan? Itu pertama pada substansi bidang yang diteliti, yaitu bidang pendidikannya. Lalu aspek kedua terkait dengan kondisi COVID-19 dan new normal, tentu ada sesuatu yang baru. Dan yang ketiga terkait dengan aspek metode penelitian yang digunakan untuk penelitian baik untuk tesis, disertasi, dan nanti mengarah pada penulisan jurnal, baik nasional maupun internasional. Jadi ada tiga hal, yaitu pada bidang yang diteliti, pada aspek kondisi, dan pada aspek metode penelitian yang digunakan. Pada aspek bidang yang diteliti, yaitu bidang pendidikan, itu pertama terkait dengan kebijakan pendidikan di Indonesia, kedua terkait dengan pengelolaan pendidikan, dan yang ketiga terkait dengan kegiatan operasional pendidikan. Nah, penelitian kebijakan ini yang masih jarang dilakukan di Indonesia, terutama untuk tesis dan disertasi. Padahal kebijakan ini merupakan hal yang sangat penting karena sebagai hulunya dari suatu aktivitas pendidikan. Nah, siapa yang membuat kebijakan pendidikan di Indonesia pada level nasional dilakukan oleh undang-undang, dalam undang-undang, lalu di level nasional lebih operasional ada pada menteri, ada di level provinsi, dinas pendidikan provinsi, ada level kabupaten kota, dinas kabupaten kota, dan ada juga kebijakan yang level institusi dan satuan pendidikan yang meliputi dari jalur pendidikan, yaitu jalur formal, non-formal, dan informal. Lalu dari jalur jenjang pendidikan, yaitu penelitian pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Dan dari jenis pendidikan, itu ada pendidikan umum, kejuruan, vokasi, profesi, akademik, khusus, dan keagamaan. Kita sudah mengalami beberapa menteri, dan hampir setiap menteri itu membuat kebijakan sendiri-sendiri. Dan karena saya sudah tua, sehingga ingat sejak Menteri Orde Baru itu pernah membuat kebijakan tentang matematika modern. Dulu harapannya dengan ini bangsa Indonesia akan menjadi cerdas. Lalu ada kebijakan humaniora, zaman menterinya Pak Nugroho. Kalau yang pertama dulu itu menterinya Pak Masuri, ini Pak Nugroho.
Lalu Pak Fuad Hasan itu CBSA, cara belajar siswa aktif, kebijakannya. Lalu menteri berikutnya Pak Wardiman itu tentang link and match. Menteri berikutnya tentang life skill. Lalu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum yang baru, kurikulum 13. Dan yang terakhir ini tentang Merdeka Belajar dan program organisasi penggerak. Nah, ini barunya di sini adalah penelitian pada aspek kebijakan tentang Merdeka Belajar dan program organisasi penggerak. Jadi itu cocok untuk teliti pada aspek kebijakan dari segi policy formulation-nya, policy implementation, policy output, dan policy outcome-nya. Nah, dari aspek manajemen, kalau kita lihat dari fungsi manajemen dari TERE, nah, memang orang kita sering dipandang pinter dalam membuat suatu kebijakan, pinter dalam membuat rencana, bahkan rencananya itu hebat-hebat, ya. Namun setelah pada aspek pengorganisasian sumber daya dan implementasi, equating-nya, serta controlling-nya itu hampir tidak sejalan dengan rencananya. Jadi banyak planning, banyak kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik, apalagi tujuannya itu hampir semua kebijakan yang baik itu tidak tercapai saat ini. Ini coba diteliti mengapa sebab-sebabnya kebijakan pendidikan itu banyak yang tidak terimplementasi dan tidak tercapai tujuannya. Dan kenapa setiap menteri itu membuat kebijakan yang tidak continuous improvement, ya. Jadi tidak melanjutkan terhadap kebijakan sebelumnya, tapi selalu membuat kebijakan baru. Hingga pendidikan itu ibarat orang yang berlari di tempat, ya, setiap saat berlari, suatu yang baru, tapi nggak pernah mencapai suatu tujuan. Ini aspek manajemen. Lalu dari indikator keberhasilan tujuan pendidikan, pertama adalah efektif, nah, kedua adalah efisien. Efektif itu dilihat dari sukses, itu adalah to do right thing, dan efektif hasil adalah the degree of goal attainment-nya. Nah, ini secara fakta kita sudah 75 tahun merdeka, tapi hasil pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk bangsa yang cerdas ternyata belum kelihatan, terutama dari aspek teknologi yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Kalau efisien adalah dari segi proses, itu to do things right, dan dari aspek efisien hasil adalah optimizing resources, optimasi sumber daya manusia yang digunakan. Nah, ini juga bisa merupakan bidang penelitian dari aspek manajemen pendidikannya. Ya. Di antara teman-teman pendidikan, siapakah yang hafal definisi pendidikan di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003? Pak Moderator, kalau ada yang menyebutkan definisi ini hafal, nanti dikasih satu hadiah buku. Tapi tidak ini ya, tidak melihat, tapi betul-betul hafal bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau saya hafal dari definisi ini ya. Jadi kalau kita orang pendidikan tidak hafal definisi pendidikan yang ada di undang-undang, ini ibarat orang Islam itu nggak hafal surat Al-Fatihah. Jadi tahu kemana akan pergi ya. Nah, dari definisi ini ya,
penelitian kita dapat meneliti pada aspek proses dan tujuan pendidikan. Dari segi proses, apakah pendidikan kita ini sudah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, di rak COVID-19 ini tentu terkait dengan terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran ini sangat terhambat, sehingga perlu dilakukan penelitian bagaimana tingkat ketercapaian pada aspek ini. Yang kedua, dengan pendidikan, maka peserta didik itu akan aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini akan sulit dicapai kalau model pembelajaran kita ini masih bersifat hanya memberi tugas-tugas secara online. Lalu yang diteliti dari aspek ketercapaian tujuan pendidikan, yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia. Nah, ini kan tujuan-tujuan yang sangat abstrak, ya, sehingga akan sulit diukur. Namun yang tujuan nomor 7, memiliki keterampilan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara, itu mungkin yang dapat diukur. Nah, ini dari aspek tujuan pendidikan yang bisa diteliti. Nah, sekarang penelitian pada level yang lebih operasional, ya, pada setiap satuan pendidikan, kita lihat dari operasionalisasi dari 8 standar nasional pendidikan. Nah, sekarang ini input dari suatu pendidikan adalah peserta didik. Ya. Nah, ini ada fakta bahwa di level sekolah menengah dan perguruan tinggi ini calon pendaftarnya kok berkurang. Satu fenomena yang menarik. Nah, berkurangnya itu karena aspek motivasi, karena pembelajaran yang tidak memuaskan, atau masalah ekonomi. Yang kedua bisa diteliti pada aspek proses pembelajarannya, yang sekarang setelah menggunakan pembelajaran yang online atau model lain yang sejenis. Nah, dengan pembelajaran yang online itu sebaiknya kurikulum seperti apa yang harus disiapkan, apakah sebanyak yang sekarang atau ada fokus tertentu. Demikian juga bagaimana kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang harus disiapkan dengan pembelajaran sekarang. Nah, ini sarana prasarana ini setelah pembelajaran online kan hampir gedung sekolah dan sarana lab-nya kan hampir tidak digunakan. Sehingga nanti kalau pembelajaran model online ini sarpras seperti apa yang akan dibutuhkan. Aspek juga tentang pembiayaan pendidikan, nah ini perlu terjadi pergeseran dalam alokasi anggaran. Kalau selama ini banyak untuk pemenuhan standar 8 standar nasional pendidikan, terutama pada aspek sarana fisik. Nah, sekarang tadi ada bukti bahwa sinyal-sinyal untuk online saja sangat kurang bagus. Tentu nanti mungkin ada semacam sarana publik sehingga semua masyarakat nggak perlu beli pulsa lagi, di mana-mana bisa untuk akses ini, sehingga dana-dana untuk yang lain-lain itu difokuskan untuk membangun jaringan yang hebat yang semua orang itu bisa mengakses. Terus juga bagaimana model pengelolaannya setelah pembelajaran seperti ini. Nah, juga bagaimana sistem evaluasi yang harus dilakukan, baik evaluasi pada aspek pembelajaran, pada aspek output, kompetensi, maupun pada aspek outcome-nya. Jadi dari segi substansi yang dipandang baru untuk penelitian pendidikan itu adalah pada aspek substansi pendidikannya itu sendiri, lalu aspek kondisi, dan juga aspek operasional pendidikan. Ya.
Kondisi yang sekarang berkembang, kalau dulu adalah kondisi yang normal, itu tatap muka, pada saat kondisi COVID-19 itu tatap layar, dan nanti pada new normal dan normal berikutnya mungkin masih tetap blending ya, ada yang menggunakan online atau bisa juga dengan tatap muka. Nah, dengan keadaan COVID-19 dan new normal itu, mungkin para ahli pendidikan juga berpikir sekarang melakukan penelitian, kira-kira bangunan pendidikan seperti apa yang efektif untuk pembelajaran seperti saat ini. Karena gedung-gedung sekolah yang megah pun nggak ada gunanya. Ya. Lalu bagaimana model pengelolaannya? Lalu model kepemimpinannya, apakah satu kepala sekolah harus memimpin satu sekolah lagi atau bagaimana? Nah, yang menarik ini rasio guru dengan murid. Ini peserta webinar kan hampir 500. Ternyata satu guru bisa mengajar 500 orang. Sehingga nanti apakah rasio murid sama guru juga harus 1:30. Ini kan perlu dipikirkan, tapi kita akan kehilangan peluang kerja kalau seperti ini ya, karena satu dosen, satu guru bisa sampai 1.000 atau 5.000 orang. Bisa juga penelitian tentang kebutuhan sarana pembelajaran seperti apa, sistem evaluasinya, pembiayaan, termasuk model pengawasan dan penjaminan mutu, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi hal-hal ini yang dapat diliti di era new COVID dan era new normal. Ini merupakan ya sesuatu kalau digunakan sebagai bahan untuk penelitian akan termasuk pada novelty yang baru. Ya, jadi semuanya yang baru. Nah, tadi aspek substansinya, yang kedua ini adalah aspek dan disertasi. Yang pertama, tentu semua orang akan menjadi orang yang hebat. Menurut Bekel itu, orang yang hebat itu kalau selalu berpikir tentang gagasan baru, novelty baru, gagasan baru. Oleh karena itu, penelitian-penelitian ini diharapkan sesuatu yang berangkat dari ide atau gagasan baru. Nah, penelitian-penelitian yang berangkat dari ide atau gagasan baru atau membuktikan gagasan adalah penelitian-penelitian kuantitatif. Karena metode kuantitatif itu pada dasarnya adalah akan membuktikan ide, teori, atau gagasan baru. Orang hebat yang kedua, kalau selalu memikirkan kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang berkembang akhir-akhir ini. Ya, fakta kita adalah COVID-19. Nah, penelitian yang berangkat dari kejadian itu lebih banyak menggunakan metode kualitatif, karena sifatnya adalah berangkat dari suatu yang ada, berangkat dari fenomena yang empiris. Nah, dihindari untuk yang ketiga, jangan sampai jadi orang sering membicarakan orang lain. Ya. Jadi ini nggak masuk dalam konsep penelitian. Jadi yang pertama itu masuk penelitian kuantitatif, yang kedua itu kualitatif, yang ketiga tidak masuk. Padahal ini banyak dibicarakan oleh kita semua. Terlalu sering ya Pak Moderator, membicarakan orang lain. Betul. Ya. Ternyata metode penelitian itu sudah punya pohon ilmunya. Pohon ilmunya saya kutip dari JIPAR. Ini menurut JIPAR pohon ilmu itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu satu penelitian yang bersifat need to know. Ini adalah penelitian untuk mengembangkan ilmu. Ya. Yang kedua adalah need to do. Ini adalah penelitian untuk membantu, penelitian yang hasilnya digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Dan yang ketiga adalah penelitian untuk need to choose, yaitu penelitian yang hasilnya itu untuk memilih atau membuat kebijakan atau membuat keputusan. Ya, jadi ini adalah pohon ilmu metode penelitiannya. Nah, berdasarkan pohon ilmu ini, ya teman-teman dalam melakukan penelitian pendidikan bisa menggunakan metode penelitian ya yang terkait penelitian yang need to know, need to do, dan need to choose. Tesis disertasi dapat diteliti yang bersifat need to know itu menggunakan metode kuantitatif, dan mixed method. Nah, mungkin barunya di sini adalah digunakannya mixed method untuk penelitian. Karena mixed method itu berasumsi bahwa setiap gejala itu mengandung unsur kualitatif dan kuantitatif. Dan apabila hanya diteliti dengan satu metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Yang kedua, penelitian yang bersifat need to do, ini ada research and development, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji produk baru. Nah, R&D ini sekarang sudah banyak digunakan di berbagai perguruan tinggi, karena hasilnya itu jelas berupa produk yang dapat dimanfaatkan, terutama teman-teman teknologi pendidikan ya, yang banyak menggunakan research and development. Yang kedua adalah action research. Nah, action research ini masih jarang digunakan untuk penelitian tesis dan disertasi, karena hanya berpandangan action research itu hanya classroom action research. Padahal action research itu ada 3 level, ya, ada 3 level yang digunakan untuk take action, yaitu mengambil tindakan, yang digunakan untuk to improve, itu juga membuat kemajuan. Namun untuk level S2 dan S3, karena membuat tesis, maka action research itu berfungsi develop theory of action, jadi mengembangkan teori tindakan. Nah, ini yang masih jarang dilakukan untuk pembuatan tesis dan disertasi. Nah, yang ketiga, yang masuk need to choose adalah penelitian-penelitian yang sifatnya melakukan evaluasi, ya, baik evaluasi program maupun evaluasi pembelajaran, dan ada juga penelitian yang sifat untuk membuat suatu kebijakan. Oleh karena itu, teman-teman yang sedang menyusun tesis disertasi, metode penelitian itu cukup banyak, bukan hanya kualitatif dan kuantitatif saja, tapi yang baru antara lain adalah digunakannya mixed method, lalu ada action research yang sifatnya develop theory of action, dan juga penelitian-penelitian evaluasi yang sifatnya bukan hanya mengevaluasi, tapi mengembangkan satu sistem dan model-model evaluasi. Nah, dari pohon ilmu itu, alhamdulillah setelah saya tulis bukunya, yang need to know itu ada metode penelitian kualitatif, ada kuantitatif, dan ada mixed method. Lalu yang need to do itu ada research and development dan action research, dan yang masuk need to choose ada evaluation research dan policy research. Alhamdulillah sudah ditulis, kurang sedikit lagi yaitu tentang operation research, tapi mungkin nggak cocok untuk pendidikan yang itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Tadi sudah beredar ya, Prof? Yang mana, Pak? Buku-buku ini tadi sudah beredar, gitu, Prof? Sudah, semua sudah beredar. Bahkan ada yang baru, yaitu metode penelitian pariwisata dan metode penelitian kesehatan, yang baru 3 bulan terakhir ini. Ya. Grace. Ya. Nah, penelitian itu ada yang bersifat yang terendah, itu penelitian yang sifatnya memotret apa yang terjadi, sehingga sifatnya hanya menggambarkan
sering disebut dengan penelitian deskriptif. Ya. Jadi penelitian deskriptif yang menggambarkan itu level paling bawah. Level lebih tinggi lagi adalah penelitian yang sifatnya konfirmatori, yaitu membuktikan teori yang sudah ada. Jadi penelitian ini peneliti harus sudah tahu teorinya dan tahu kekurangannya, ragu-ragu, lalu ingin membuktikan efektivitasnya. Nah, ini umumnya menggunakan metode kuantitatif yang sifatnya application, ya, penerapan dari suatu teori yang sudah ada. Level di atasnya adalah penelitian yang sifatnya inovatif, yaitu mengembangkan. Nah, mengembangkan itu level S2. Jadi kalau level S2 tidak boleh hanya deskriptif atau pembuktian teori yang sudah ada. Maka level S2 itu harus ditanyakan mana inovasinya. Karena mengembangkan itu adalah menyempurnakan, memperluas terhadap sesuatu yang sudah ada. Lebih tinggi lagi kalau penelitian yang bersifat discovery, ya, atau menemukan. Menemukan itu sudah ada, tapi terpendam atau hilang, sehingga dapat diungkapkan oleh peneliti menjadi suatu temuan. Columbus menemukan benua Amerika, kan benuanya sudah ada, ya, tapi oleh mereka disebut suatu discovery atau temuan. Nah, penelitian yang tertinggi itu kalau sifatnya invention. Invention itu adalah menciptakan. Berarti sebelumnya itu belum pernah ada. Nah, S3 itu tuntutannya adalah menemukan discovery disebut yang S2 berpikir apa itu inovasinya apa, yang S3 temuannya apa atau hasil ciptaannya apa. Ya. Itu berangkatnya paradigma barunya sekarang adalah seperti itu. Tapi ada juga penelitian yang membuktikan itu bisa menghasilkan suatu invention. Ya. Tapi yang dibuktikan bukan teori yang sudah ada, tapi yang dibuktikan adalah pemikiran baru. Nah, saat ini kan sedang COVID-19, banyak ide-ide tentang vaksin atau obat, itu kan pemikiran-pemikiran baru. Nah, kalau pemikiran baru itu dibuktikan dan terbukti, maka akan menghasilkan suatu ciptaan. Ini ya, teman-teman, supaya level kita itu tidak hanya penelitian yang biasa-biasa saja, tapi ada aspek inovasi, discovery, dan invensinya. Supaya negara kita itu maju. Oleh karena itu, saya sarankan penelitian jangan selalu berangkat dari masalah. Karena kalau dari masalah itu lebih cocok memecahkan masalah. Dan kalau bisa penelitian itu berangkat dari potensi. Nah, potensi di sekitar kita itu banyak sekali dan belum dapat dioptimalkan menjadi sesuatu yang baru. Nah, termasuk di sini maka para pembimbing harus memberikan motivasi bahwa penelitian-penelitian yang sifatnya menciptakan itu mungkin belum ada teorinya. Tapi yang penting di sini adalah bahwa pemikiran-pemikiran yang akan dibuktikan itu merupakan pikiran yang logis dan rasional sehingga menemukan sesuatu yang baru. Maka khusus yang di S2, S1, S3 ini ada di KKNI.
Maka teman-teman harus melihat di sini, penelitian kalau S1 itu di KKNI level 6. Ya. Jadi penelitian di level 6 itu sifatnya adalah mampu mengaplikasikan iptek yang sudah ada. Maka judul penelitiannya bisa menggunakan kata penerapan atau implementasi. Nah, oleh karena itu, judul tesis yang menggunakan kata penerapan atau implementasi itu namanya masih skripsi. Ya, jadi belum tesis. Karena kalau tesis itu level 8, itu adalah mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Itu level 8. Jadi untuk S3 itu paling nggak ada 3 indikator. Satu adalah karya inovatif, kedua teruji, dan ketiga menggunakan pendekatan inter atau multidisiplin. Nah, untuk yang S3, invention itu adalah menghasilkan karya kreatif, bukan inovatif, tapi kreatif. Kreatif adalah sesuatu yang baru, ditambah lagi dengan original dan teruji. Jadi untuk S3 itu 3 indikator utama ditambah 1. Kreatif adalah sesuatu yang baru, original tadi adalah asli oleh penelitinya, dan terbukti itu memang sudah dapat dimanfaatkan tanpa ada risiko. Dan dari segi pendekatannya adalah dengan pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. Jadi ini ya teman-teman untuk level-level penelitian. Kalau menggunakan R&D, judul S1 itu adalah implementasi atau aplikasi. Judul S2 dengan kata pengembangan atau inovasi, dan judul S3 dengan kata invensi atau kreasi. Jadi dengan lihat judulnya itu sudah kelihatan ini mana S1, S2, dan S3. Dan jangan sampai ada tesis terasa skripsi. Bahkan ada juga yang disertasi terasa skripsi. Ya, itu masing-masing sudah ada indikatornya. Nah, setiap penelitian itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, diperolehnya data yang valid. Valid berarti menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid untuk metode kuantitatif bisa diperoleh dengan menggunakan instrumen yang valid, cara mengumpulkan data benar, dan analisisnya juga benar. Nah, sering untuk memperoleh yang valid itu sulit, sehingga perlu dicek melalui reliabilitasnya. Nah, data yang reliable adalah data yang konsisten, yang ajak, artinya dari informan kemarin, sekarang, dan besok memberikan informasi yang sama. Nah, umumnya data itu kalau reliable itu cenderung valid, tapi sesuatu yang reliable belum tentu valid, karena penelitian yang menggunakan instrumen yang sudah rusak itu tetap konsisten walaupun rusak. Kan? Orang yang berbohong konsisten kelihatannya valid, tapi tidak valid. Itu adalah menghasilkan data yang objektif. Objektif itu terjadi interpersonal agreement. Jadi suatu data yang disepakati oleh banyak orang. Maka sering ada pertanyaan, apakah hasil penelitian Anda itu dapat dipercaya? Maka jawabannya adalah bahwa data itu telah menghasilkan data yang valid, data yang reliable, dan data yang objektif. Untuk valid tadi, instrumennya harus valid, instrumennya harus reliable, dan dilakukan pada sampel yang representatif. Ini contoh-contoh penelitian dari skim penelitian dikti, penelitian yang menghasilkan kaidah
penelitian menghasilkan kebijakan, menghasilkan sistem, menghasilkan produk, menghasilkan karya seni, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model pendidikan, dan bisa menghasilkan pembangunan ekonomi. Ya. Ini tuntutan dari Dikti, dan hasil penelitian Dikti bukan hasilkan output, tapi juga luaran. Salah satunya adalah diikutkan dalam proceeding seminar, diseminarkan di level nasional atau internasional, ditulis di jurnal internasional terakreditasi, atau ditulis di jurnal, tadi sudah sampaikan, jurnal internasional yang bereputasi, dan yang memiliki nilai tinggi untuk akreditasi kalau hasil penelitian itu memperoleh HAPI atau hak paten. Yang lebih tinggi adalah hak paten. Jadi menemukan semacam model-model atau temuan-temuan yang dapat dimanfaatkan nyata akan memperoleh hak paten. 3, penelitian dengan metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif itu filsafatnya adalah rasionalisme. Nah, lalu secara lebih spesifik, filsafat metode kuantitatif adalah positivism. Nah, mengembangkan ilmu menurut metode kuantitatif adalah melalui ide atau gagasan. Jadi berangkat ide atau gagasan yang terbukti. Oleh karena itu, berangkatnya tentu dari suatu pemikiran. Nah, prinsip dasar dari metode kuantitatif adalah setiap metode kuantitatif itu melakukan pengukuran, ya, mengukur terhadap nilai variabel yang diteliti. Hasil pengukuran itu akan digunakan untuk membuktikan hipotesis. Tadi sudah disampaikan, hipotesis itu bisa dari suatu pemikiran atau teori yang sudah ada, atau sebagian merupakan pemikiran baru, atau seluruhnya adalah pemikiran baru. Jadi yang memiliki novelty itu adalah yang ada pemikiran baru yang tadi inovasi, dan seluruh merupakan pemikiran baru adalah suatu hasil ciptaan. Jadi pola pikirnya adalah pola pikir yang sifatnya deduktif. Jadi intinya metode kuantitatif itu metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu melalui pemikiran yang dibuktikan. Kalau teman-teman punya ide dan terbukti, maka akan menjadi sesuatu yang baru. Nah, metode penelitian kuantitatif menurut Creswell itu ada metode ada metode penelitian survei dan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian survei umumnya digunakan untuk menggali sikap, pendapat, persepsi terhadap suatu fenomena, baik yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Biasanya melalui kuesioner. Eksperimen adalah metode penelitian yang sifatnya mencoba, yaitu mencari pengaruh suatu perlakuan atau treatment. Ini termasuk metode survei. Umumnya metode survei dilakukan pada suatu populasi tertentu, namun karena populasi itu cukup besar, maka penelitian menggunakan sampel. Yang diteliti adalah sampelnya, bukan populasinya. Nah, data dari sampel ini ingin dibuat generalisasi atau diberlakukan ke suatu populasi. Karena data sampel itu adalah lebih kecil dari populasi, maka setiap membuat generalisasi tentu akan ada taraf kesalahan, tentu ada kesalahan. Penelitian yang tidak ada kesalahan generalisasi kalau sampel total seluruh populasi digunakan sebagai tempat atau objek penelitian. Nah, level penelitian kuantitatif itu ada yang sifatnya deskriptif, itu mengukur nilai variabel, komparatif, membandingkan variabel yang sama di tempat yang berbeda. Penelitian asosiatif adalah mencari
dan membuktikan hubungan antar variabel, dan komparatif asosiatif adalah penelitian membandingkan pengaruh, dan untuk saat ini penelitian kualitatif survei yang dipandang lebih sulit adalah yang menggunakan analisis PET atau SEM yang sifatnya menguji struktur hubungan antar variabel. Ini langkah-langkah penelitian survei berangkat dari potensi atau masalah, lalu dirumuskan research question-nya. Tentu teman-teman sudah tahu, dari research question itu dikaji dengan teori sehingga menghasilkan suatu hipotesis. Ya. Nah, hipotesis ini kan akan dibuktikan, maka perlu desain penelitian apa yang akan digunakan. Ini bisa survei atau eksperimen. Pada saat menentukan desain, peneliti menetapkan populasinya di mana dan mengembangkan instrumen penelitian. Bila populasi itu luas, maka peneliti akan menggunakan sampel dan instrumen sebelum digunakan untuk pengumpulan data diuji validitas dan reliabilitasnya lebih dulu. Setelah sampel ini ditetapkan, instrumen teruji, maka digunakan untuk pengumpulan data. Data yang terkumpul dianalisis secara statistik, hasil analisis disajikan, dan selanjutnya akan diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, umumnya pola pikir penelitian kualitatif yang sifatnya deduktif adalah seperti itu. Ini judul-judul penelitian, tadi sudah saya sampaikan, ada yang deskriptif, komparatif, asosiatif, dan struktural. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif yang memiliki novelty tinggi itu yang nomor 15. Itu untuk S3. Jadi level penelitiannya adalah menguji struktur hubungan variabel, lalu sifatnya invensi, itu yang nomor 15. Kalau S1 itu bisa 1, 4, 7, 10, 13, S2 bisa 25, 8, 11, 12, dan S3 bisa yang 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, kalau di UNJ untuk S2 itu minimal 4 variabel. Nggak tahu di Indonesia berapa Pak S2? Kalau kuantitatif? 3. Ya. Berapa? Ya? 3 variabel. Ya. Kalau di UNJ minimal 4 variabel, ya. Dan setiap variabel didefinisikan dengan 10 jurnal dan 5 buku. Ya. Jadi setiap variabel itu didefinisikan dengan 10 jurnal dan 5 buku, sehingga kalau 4 variabel sudah diperlukan 60 referensi, 40 jurnal, dan 20 buku. Itu segera sebagai standar untuk memaksa mahasiswa menggunakan jurnal. Kalau nggak dipaksa, sering tidak akan dilakukan. Sehingga sering uji kelayakannya didasarkan pertama level inovasi, yang kedua digunakannya referensi itu. Ini masih ada permintaan lagi. Kalau metode kuantitatif X1, X2, X3 itu sudah dikenal, itu namanya baru aplikasi. S1. Sehingga kalau S2 itu ada satu variabel yang belum dikenal, sesuatu yang merupakan pemikiran baru. Nah, kalau S3 itu adalah semua variabel itu belum dikenal. Nah, bisa juga kalau tadi itu namanya multivariabel, kalau ini namanya multivariat. Variabel dependennya satu, independennya satu, dependennya yang banyak. Bisa model seperti ini adalah analisis jalur pakai PET, ya. Nah, ini juga PET analisis, ini juga PET analisis, ini yang namanya SEM, ya. Ini kuantitatif cocok untuk S3. Nah, berikutnya metode kualitatif, ya. Jadi kalau metode kualitatif filsafatnya adalah empirisme, ya. Jadi, penelitian yang berangkat dari fakta,
mengembangkan ilmu didasarkan atas fakta, hasil eksplorasi, bukan hasil pemikiran. Nah, metode kualitatif itu filsafatnya banyak. Ada yang empirisme, ada yang post-positivism, ada yang interpretif, ada yang konstruktif. Karena fungsi metode kualitatif itu banyak. Ya. Kalau seperti ini adalah filsafatnya empirisme, karena peneliti masuk ke objek yang pada tahap awal melihat di luar, dan penelitian ini akan bisa menemukan kalau sampai masuk ke dalam, termasuk menggali yang ada di lantainya. Nanti akan menemukan sesuatu. Oleh karena itu penelitian kualitatif sifatnya adalah eksplorasi. Nah, eksplorasi itu ada yang galiannya dangkal, ada yang tengah, dan ada yang tinggi. Ini tergantung kemampuan dan level penelitinya. Nah, metode kualitatif itu dipahami, ada yang metode kualitatif, pola pikirnya kuantitatif, tapi datanya kualitatif. Jadi pola pikir kuantitatif, tapi datanya kualitatif. Ini digunakan oleh teman-teman yang takut statistik, ya, sehingga diperolehnya data kualitatif, tapi pola pikirnya kuantitatif. Pada kualitatif yang sekarang ini sifatnya adalah pola pikir induktif. Yang pertama adalah deskriptif kualitatif. Dan banyak teman-teman di penulisan tesis disertasi itu banyak menggunakan definisi Bogdan, karena di situ penelitian kualitatif adalah deskriptif. Itu adalah level terendah sebenarnya. Nah, level lebih tinggi kalau sifatnya melakukan eksploratif dan nanti menghasilkan suatu temuan yang bisa dikonstruksikan menjadi suatu pemahaman yang lebih, yang dinamakan dengan konstruktif. Dan akan lebih tinggi lagi kalau penelitian kualitatif diperjelas lagi melalui pemahaman makna atas hasil penelitian itu. Selain aspek empiris, maknanya apa. Nah, karena itu penelitian kualitatif sifatnya adalah eksplorasi, lalu menemukan. Nah, yang ditemukan itu ada yang sudah diketahui, misalnya uang hilang, kan menemukan. Tapi ada juga yang sebagian sudah diketahui, tapi sebagian belum, dan ada yang sesuatu semuanya baru. Jadi yang S2 itu ya ada aspek barunya, kalau yang S3 itu betul-betul sesuatu yang baru semua. Jadi metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan ilmu melalui eksplorasi. Ya. Nun sewu, Prof. Gunakan definisi ini. Ya. Nun sewu, Prof. Jangan gunakan definisi Bogdan yang sifatnya deskriptif. Tapi dari ini divisinya kan hipotesis generating. Jadi penelitian kualitatif itu menghasilkan hipotesis, ya, tidak menguji hipotesis. Yang kedua juga not hypothesis testing, but hypothesis generating. Jadi penelitian yang menemukan hipotesis. Nah, contoh judul penelitian untuk S2 dan S3 misalnya ingin menemukan manajemen masyarakat miskin dalam mengelola anaknya, dalam menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Kalau dihitung nggak punya penghasilan kok anaknya bisa sampai perguruan tinggi, kan ada sesuatu yang baru. Ada juga penelitian yang model pembelajaran di era COVID atau new normal, ini adalah sesuatu yang baru. Atau strategi pembelajaran yang efektif di era COVID-19. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sekolah, atau ingin menemukan apakah peran orang tua dalam pembelajaran SD di era COVID-19. Jadi orang tua perlu diberi panduan perannya harus apa untuk pembelajaran daring itu. Bisa juga meneliti tentang bagaimana proses penularan COVID-19 pada murid sekolah. Jadi ini semua adalah contoh-contoh judul yang sifatnya adalah menemukan. Prof, permisi, Prof.
Prof. Sugiono. Waktunya masih ada 10 menit, Prof. Mohon maaf. Umumnya penelitian kualitatif karena sifatnya eksplorasi, maka peneliti kualitatif dan setelah itu matiin share screen dia. Itu malah Pak Wisnu. gitu, Pak. Halo? Kamu datang? Halo? Apa Ya, putus? ya, Pak. Ya, ada yang Putus putus. ya? Prof. Sugiono, Ya. materinya sangat menarik dan kita semua masih sangat kepingin tahu. Tetapi waktu kita tersisa 10 menit, apakah bisa dioptimalkan 10 menit, Prof? Mau 1 menit juga bisa. Enggak, 10 menit, Prof. Ya. Ya. Jadi kembali yang ini ya. Jadi Ya. diawali dari eksplorasi, melakukan reduksi. Apa ini? Ya. Jadi reduksi itu adalah memilih yang tidak penting tidak dipakai, yang tidak baru tidak dipakai, lalu melakukan klasifikasi. Jadi bisa saja penelitian kualitatif itu hanya pada sampai kategorisasi atau klasifikasi, dan penelitian kualitatif mengkonstruksikan dari, jadi mengekstrak dari suatu fenomena yang tadinya belum diketahui menjadi jelas. Ini contoh hasil penelitian kualitatif, misalnya hasil penelitian di suatu perguruan tinggi ditemukan jumlah dosen yang jabatan fungsional lektor kepala itu banyak. Dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya tulis seperti tadi. Jumlah yang dibuat itu cukup banyak dan bisa masuk ke jurnal internasional. Motivasi menulis karya ilmiah tinggi karena ada insentif dan dorongan dari pimpinan. Ini kan data kualitatif deskriptif. Lalu dari data ini dianalisis menjadi konstruksi seperti ini. Jadi gurunya lektor kepalanya itu banyak karena produk karya tulisnya tinggi termasuk jurnal. Produk karya tulis tinggi karena ada pelatihan tadi, ada workshop, dan ada motivasi, dan motivasi nulis karya itu tinggi karena ada peran dari pimpinan dan ada insentif. Di UNESA berapa Pak insentif untuk jurnal Scopus? 75 juta. Prof. Mus. Oke. Ya, nah. Bisa juga penelitian kualitatif yang sifatnya membandingkan dari tahun ke tahun. Nah, keempat, ini metode penelitian kombinasi atau mixed method. Q1 25 juta. Q1 25, Pak. Q1 25 juta, Prof. Ya, mantap. 20 juta. Ya. Moderatornya dapat yang berapa? Ya Pak ya, ini mixed method ini untuk sementara dipandang sebagai metode yang sempurna karena tadi sudah disampaikan ini ya bahwa metode kombinasi itu berasumsi setiap data mengandung nilai kualitatif dan kuantitatif. Dan kalau hanya diteliti dengan satu metode, tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Nah, supaya lengkap, gunakan mixed method.
Contoh ini orang kan pasti ada kualitatifnya, tinggi badan, berat badan, nilai TPA, TOEFL, IQ, atau kompetensi. Ada nilai kualitatifnya, mungkin kecantikannya, keramah tamahannya, cara bicara, ya, pakaiannya. Ini kan menyeluruh sifat dari orang tersebut. Nah, kalau hanya diteliti satu, maka hanya akan menghasilkan satu data, sehingga hasilnya itu dipandang kurang lengkap. Bagaimana menggabungkan dua metode? Ini menurut Creswell itu penggabungannya secara sekuensial, di mana dua metode digunakan secara berurutan. Jadi dua metode digunakan dalam waktu yang berbeda. Nah, sekuensialnya itu ada yang sekuensial explanatory, ini metode pertama kuantitatif, metode kedua kualitatif. Jadi pertama mengukur, kedua menjelaskan sifatnya. Ini kan sudah mixed method. Yang kedua adalah sequential exploratory, di mana yang metode pertama itu kualitatif dan metode kedua adalah kuantitatif. Kualitatif menemukan hipotesis, kuantitatif menguji hipotesis. Desain yang kedua disebut dengan concurrent, ini ada dua, yang disebut dengan concurrent triangulasi. Ini dua metode digunakan secara bersama-sama, di mana proporsinya 50% kuantitatif, 50% kualitatif. Lalu ada yang embedded. Nah, ini dua metode digunakan secara bersama-sama. Ini yang desain sekuensial explanatory, intinya adalah pertama metode kuantitatif itu mengukur, kedua kualitatif itu mengamati atau wawancara, lalu hasilnya adalah dipadukan. Nah, ini langkah-langkahnya, yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Nah, dengan sequential explanatory, kemungkinannya hasil kuantitatif akan didukung oleh kualitatif. Tapi bisa juga data kuantitatif akan diperluas dengan kualitatif. Bahkan dengan sequential explanatory akan diperoleh temuan baru yang tidak bisa diperoleh dengan data kuantitatif. Nah, yang menjadi masalah kalau data kuantitatif itu bertentangan dengan data kualitatif. Ini yang membuat pusing peneliti. Yang sequential exploratory, ini metode pertama adalah kualitatif, ya, menemukan hipotesis, kuantitatif menguji hipotesis. Jadi desainnya pertama kualitatif, kedua kuantitatif. Ini kemungkinannya data kualitatif pertama akan didukung oleh data kuantitatif. Tapi bisa juga data kualitatif menemukan hipotesis, dan hipotesis itu akan dibuktikan di tempat lain yang lebih luas. Nah, untuk UNJ S3 ini sudah dianjurkan menggunakan mixed method, ya, untuk S3-nya. Terakhir adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk merancang, membuat, dan menguji produk. Ini bukunya R&D. Nah, produk yang dihasilkan bisa kebijakan, bisa program pelatihan, media pembelajaran, model pembelajaran, sistem evaluasi, ya, atau buku ajar. Prinsip R&D adalah kata R, itu adalah riset. Nah, berdasarkan riset itu diperoleh data yang digunakan untuk membuat rancangan produk. Itu risetnya. Nah, pada aspek development-nya adalah rancangan yang telah dibuat itu dibuat menjadi produk dan selanjutnya diuji efektivitas, efisiensi, dan kepraktisannya. Nah,
Level R&D itu ada juga hasil penelitian R&D itu hanya menghasilkan rancangan, tapi tidak mengujinya. Bahkan negara-negara maju itu sekarang banyak jual rancangan, tidak memproduksi. Yang memproduksi adalah pembelinya sendiri. Atau research and development menguji sesuatu yang sudah ada, karena ada keraguan-keraguan. Nah, untuk S3 itu adalah R&D adalah mengembangkan produk baru, ya, mengembangkan produk yang sudah ada menjadi produk baru, dan yang S3 itu adalah menciptakan produk baru. Itu Pak Moderator secara sepintas tentang materi yang saya sampaikan. Dan pertanyaan ini tidak terbatas karena saya ada nomor HP-nya, bisa tanya lewat di luar kegiatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.